Om Swastiastu, perkenalkan saya Putu Arya Widyatnyana. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai teologi Hindu Keharingan. Dalam teologi tentunya kita membahas tentang aspek ketuhanan yang dipercaya dalam Hindu Keharingan, di mana kitab suci menurut umat Hindu Keharingan dikenal dengan Panaturan. Nah, Panaturan merupakan pedoman yang menjadi dasar pegangan bagi umat Hindu Keharingan di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Nah, bagi umat Hindu Keharingan, dalam kitab suci Panaturan tersebut memuat 63 pasal dan 2951 ayat. Kemudian Hindu Keharingan mengenal Tuhan sebagai Ranying Hatala, di mana tertuang dalam kitab suci Panaturan pasal 1 ayat 3 yang artinya, "Aku inilah Ranying Hatala yang Maha Kuasa, awal dan akhir segala kejadian, dan cahaya kemuliaanku yang terang dan bersih dan suci adalah cahaya kehidupan, dan aku sebut ia Hintan Keharingan." Nah, berdasarkan pada kitab Panaturan tersebut, merupakan awal dari segala kejadian ialah Ranying Hatala yang menciptakan semuanya yang ada di alam semesta ini, dan yang bermula dari gelap tanpa adanya satu cahaya sedikit pun. Kemudian Ranying Hatala dengan cahaya kemuliaannya yang disebut dengan Hintan Keharingan sebagai cahaya kehidupan. Nah, dalam struktur ketuhanan dan fungsi, maka dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok atau 3 hal pokok, di mana penyebutan Ranying Hatala menyesuaikan dengan tugas dan fungsinya, yakni Ranying Hatala yang bersifat abstrak sebagai simbol, tidak bisa tergambarkan awal dari segala kejadian. Kemudian berlanjut menjadi Ranying Hatala Langit, Raja Tuntung Mata Nandau, Tuhan Tambik, Kabarenteran Bulan. Hal ini memberikan keterangan proses penciptaan bahwa ia telah memberikan sumber kehidupan berupa matahari dan bulan. Nah, selanjutnya Ranying Hatala Langit, Raja Tuntung Mata Nandau, Tuhan Tambing, Kabarenteran Bulan, Jata Balawang Bulau, Kanaruhan Bapager Hintan. Nah, hal ini ia sebagai proses pencipta dan kemahakuasaan, karena pada saat penciptaan alam semesta selalu bersama Jata Balawang Bulau, Kanaruhan Bapager Hintan. Nah, dalam fungsinya sebagai pemelihara, maka Ranying Hatala Langit dengan kemahakuasaannya melalui para Raja Kameluh atau utusannya dapat diklasifikasikan, di mana yang pertama Raja Tunggal Sangumang Nyaring Embang Bakuwu Hanyi. Dalam manifestasinya ini bertugas sebagai pelantara hubungan manusia di dunia dengan Ranying Hatala, di mana setiap pelaksanaan upacara ritual keagamaan umat Hindu Keharingan, maka yang menjadi pelantara hubungan dengan Ranying Hatala haruslah melalui Raja Tunggal Sangumang Nyaring Embang Bakuwu Hanyi dan dimediasi dengan Behas Pare Manyangin Tingang sebagai media penghubungnya. Kemudian Raja Ujuh Akanduang Kanaruhan Hanya Basakati, yang merupakan 7 manifestasi dari Ranying Hatala yang berfungsi sebagai penghubung Ranying Hatala dengan para raja atau kameluh yang telah diciptakan Ranying Hatala, yang bertugas untuk menjaga dan memelihara kelangsungan hidup umat manusia sebagai unsur material. Ketujuh manifestasi tersebut yang kemudian dalam pelaksanaan tugasnya sebagai manifestasi Ranying Hatala Langit menjadi dasar terbentuknya jiwa dan raga manusia, yaitu kuku, daging, darah, kulit, urat, tulang, dan sumsum. Kemudian ditambah satu unsur tunggal Ranying Hatala, yaitu hambaruan atau roh, menjadikan utuh atau hidup sehingga disebut Kanaruhan Hanya Basakati. Kemudian Raja Angking, Penyang, dan Putir Selung Tamanang, manifestasi Ranying Hatala yang bertugas dan berfungsi untuk melengkapi keperluan sandang dan pangan umat manusia di dunia. Dalam kitab Panaturan pasal 38 ayat 5-7, di mana pada saat setelah melaksanakan tiwah suntu, maka keturunan Raja Bunu yang diturunkan ke pantai Danum Kalunen telah kehabisan bekal makanannya, di mana Behas Pare Manyangin Tingang yang diminta oleh mereka dari Lalang Tabangap Langit sudah habis. Maka Ranying Hatala memerintahkan
Raja Angking Penyang dan Putir Selung Tamanang turun menjadikan Kambang Garing Nganderang Sukah Lumpung Mantan Andau menjadi Pare Manyangin Tingang Pulut Lumpung Penyang dan mengantarkan ke pantai Danum Kalunen dengan menggunakan palangka bulau Lambayung Nyahu. Pada saat Raja Angking Penyang dan Putir Selung Tamanang menjadikan behas Manyangin Tingang Ranying Hatala berfirman, agar keturunan Raja Bunu mengetahuinya, tugasmu behas Manyangin Tingang, selain engkau sebagai penyambung hidup mereka, engkau pula untuk penghubung pantai Danum Kalunen menuju aku Ranying Hatala. Kemudian Ongko Jalayan dan Bawi Ayah manifestasi sebagai Ongko Jalayan dan Bawi Ayah bertugas untuk mengajarkan kembali anak esun Raja Bunu atau manusia di pantai Danum Kalunen yang sudah melupakan ajaran dari Ranying Hatala. Kemudian klasifikasi Bawi Ayah yang turun mengajar dibagi dalam beberapa kelompok, di mana ada Raja Tunggal Sangumang, Raja Mantir, Mamaluhing Bungai, Raja Rawin Tempun Telun. Tugasnya mengajar tata cara balian, mulai dari balian Tantulak Dahyang Baya, balian Manyaki, balian Mambuhul, balian Balaku Untung, dan tata cara upacara lainnya. Kemudian Raja Duhung Mama Tandang tugasnya mengajar anak esun Raja Bunu tentang cara balian Tantulak Ambur Rutas Mate dan cara upacara lainnya yang berhubungan dengan upacara kematian. Kemudian Raja Linga Rawing Tempun Telun dan Hamparung tugasnya mengajar tentang cara pelaksanaan henteran sampai kepada pelaksanaan upacara tiwah. Dan Raja Garing Hatungku Nyai Endas Bulau Lisan Tingang Nyai Inai Mangut tugasnya mengajarkan segala tentang sarana dan perlengkapan upacara serta mengajarkan tentang tata cara upacara perkawinan, kelahiran, dan upacara lainnya dalam kehidupan. Manifestasi Ranying Hatala sebagai pelebur sesuai dengan tugas dan fungsinya diemban oleh Raja Sangyen dan Raja Sangyang. Dalam kitab suci Panaturan pasal 29 ayat 5 menyatakan, Tina ikuan Ranying Hatala ela bitim ngumpang basule puang nahingan pahariwut raweiku tarantang aim dia mamen baewe. Dijelaskan bahwa apabila tiba saatnya yang telah diatur dan ditetapkan oleh Ranying Hatala bahwa anak keturunan Raja Bunu akan menemui jalan kematian kembali kepada Ranying Hatala, maka akan memproses kembali melalui anak keturunan Raja Sangyen dan Raja Sangyang. Kemudian ada aspek keimanan umat Hindu Kaharingan meyakini bahwa 5 pengakuan iman yang disebut dengan lime sarahan, yaitu Ike mengaku tentang percaya. Yang pertama ada Ranying Hatala Katamparan, Langit Katambuan, Petak Tapajakan Nyalung Kapanduyan, Kalata Kadadukan. Dengan 5 kepercayaan iman ini, yang pertama Ranying Hatala melambangkan keyakinan dan kepercayaan umat Hindu Kaharingan kepada Ranying Hatala Tuhan Yang Maha Esa, melambangkan bahwa langit Ketambuan sebagai langit tempat umat manusia hidup berlindung, yang juga di bawah langit inilah telah memberikan nafas kehidupan kepada umat manusia. Kemudian petak tapajakan melambangkan bahwa tanah atau bumi ini yang sudah diciptakan Ranying Hatala adalah tanah yang subur dan berguna untuk kehidupan manusia, harus dijaga dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran umat manusia. Kemudian Nyalung Kapanduyan juga melambangkan air sebagai sumber kehidupan, air untuk membersihkan diri manusia dari segala kotoran agar manusia selalu suci menjalani kehidupan ini. Kemudian Kalata Kapadukan sebagai simbol tempat yang kokoh untuk menampung semua yang ada di bumi ini, simbol alam semesta. Sebagai pedoman umat Hindu Kaharingan yaitu Panaturan pada pasal 60. Nah, di dalam melaksanakan kewajiban untuk mengagungkan Ranying Hatala Langit, maka dilaksanakan persembahyangan basarah, yang berarti basa lumpuk asin Ranying Hatala. Dalam kegiatan basarah tersebut dilengkapi dengan perlengkapan sarana prasarana seperti sangku yang berisi beras, giling pinang, rokok, dandang tingang, bunga. Kemudian ada perapen atau dupa, air, undus atau minyak, telur ayam kampung, beas sambaruan, tampung tawar,
Adapun susunan Basarah yaitu Manggaru Sangku Tambak Raja, doa Tamparan Basarah, Ngandayu, kemudian Pandehen Ngandayu Parawai, doa penutup, dan Mambur Beah Sambaruan. Dalam ajaran agama Hindu Keharingan sangat identik dengan pelaksanaan upacara ritual keagamaan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dari upacara bayi dalam kandungan hingga pada upacara kematian. Hal ini tertuang dalam kitab suci Panaturan pasal 41 Bawiyayah Hadurut Baralewu Telu Nanturung Pantai Danum Kalunen. Kemudian konsep hidup atau dalam menjalani konsep teologis dan juga filosofis Hindu Keharingan dapat diuraikan dalam beberapa kalimat pedoman yang diwariskan secara temurun-temurun. Ranying Hatala Ketamparan, yang berarti umat Hindu Keharingan sangat yakin dan percaya kepada kemahakuasaan Tuhan. Kemudian Penyang Hinje Simpe Paturung Ngumba Tamburak, yang berarti mempererat persatuan dan kesatuan dalam satu ikatan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian Kang Kalu Penang Membangun Betang Panjang Humahai Pelataran Dumbah, yang berarti bersama-sama bersatu padu dengan kekuatan bersama membangun tempat untuk berlindung dari segala macam rintangan dan hambatan. Begitu juga seperti dalam pelaksanaan Basarah atau persembahyangan, dalam Kandayu Parawai tertuang pesan moral kepada umat Hindu Keharingan. Baik, demikian pemaparan materi dalam video kali ini. Bila ada kesalahan bisa minta tolong komen di bawah. Saya Putu Ade Widiatnyana mengucapkan terima kasih dan akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahid.